Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar usul fikih. Dasar-dasar untuk menggali sumber hukum agar menemukan hukum-hukum fikih. Yang pertama yang dibahas adalah kaidah amar, perintah. Tentunya kalimat-kalimat perintah yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Pengertian amar, menurut bahasa, amar artinya perintah. Menurut istilah, amar bermakna tolabul fi'li minal a'la ilal adna. Tolabul fi'li minal a'la ilal adna, tuntutan untuk melakukan pekerjaan dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah kedudukannya. Itulah amar. Dalam masalah kaidah amar dalam usul fikih ini, biasanya amar itu perintah Allah yang mana perintah itu harus dilakukan oleh mukallaf, orang yang sudah menanggung beban hukum, Islam, baligh dan berakal sehat, untuk mengerjakannya, untuk mengerjakan perintah tersebut. Perintah-perintah Allah itu terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Hadis berarti dengan perantara Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu biasanya amar yang harus dilakukan. Namun itu masih belum mutlak. Tidak semua amar itu wajib atau harus dilakukan. Bentuk sighat amar atau lafadz amar. Yang pertama berupa fi'il amar. Contoh wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan kalian dirikanlah sholat, bayarkanlah zakat dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Kata aqimu, kalian dirikanlah, itu bentuk fi'il amar. Atu, kalian tunaikanlah, kalian bayarkanlah, itu juga fi'il amar. Irka'u, kalian rukuklah, itu juga fi'il amar. Aqimus sholata, perintah untuk mendirikan sholat. Atuz zakata, perintah untuk membayarkan zakat. Warka'u ma'ar raki'in, perintah untuk rukuk bersama dengan orang-orang yang rukuk, atau perintah untuk melaksanakan sholat bersama-sama atau berjamaah. Berikutnya bentuk fi'il amar dari fi'il mudhari. Contoh wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan dan menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dari kata wal takun. Wal takun. Dalam amar kemudian ada fi'il mudhari takun. Hendaklah ada, ini perintah untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Berikutnya adalah sighat amar berupa isim fi'il amar. Contohnya adalah ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Wahai orang-orang yang beriman, alaikum anfusakum, jagalah diri kalian. Alaikum anfusakum merupakan isim fi'il amar. Jagalah diri kalian, itu perintah. Berikutnya masdar pengganti fi'il. Contohnya wabil walidaini ihsanan. Wabil walidaini ihsanan. Fokusnya pada lafadz ihsanan. Masdar itu, masdar. Artinya wabil walidaini ihsanan, dan berbuat baiklah pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Itu masdar ihsanan. Perintah untuk berbuat baik kepada
ayah dan ibu. Kemudian ada kalam khobar yang bermakna berita. Ini juga bisa menjadi sighat amar, bentuk kalimat amar, perintah. Contoh, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu masa iddah 3 kali quru atau 3 kali suci. Memang ini berita tentang wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru, bahwa perempuan-perempuan yang ditalak itu masa iddahnya 3 kali suci. Meskipun berita, tapi mengandung makna perintah. Perintah agar di masa iddah perempuan yang habis ditalak tidak langsung menikah. Itu perintahnya. Lalu yang terakhir, lafat-lafat yang mengandung perintah. Contoh, kata farodo, wajaba, kodo, kutiba, amr. Yang terkenal ayat tentang puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan. Itu berasal dari kutiba. Diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Kaidah amar yang pertama adalah al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya amar atau perintah itu menunjukkan kepada kewajiban. Meskipun nanti ketika ada tanda-tanda lain atau korina-korina lain, bisa jadi meskipun lafadznya amar tapi arahnya tidak wajib, tapi menuju ke sunnah, ke mubah, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kaidah yang kedua, al-aslu fil amri la yaqtadi tikror. Perintah itu pada dasarnya tidak menghendaki pengulangan atau berkali-kali untuk mengerjakan perintah. Contoh, perintah haji. Wa timmul hajja wal umrata lillah. Yang penting sudah pernah melakukan haji 1 kali, ya sebenarnya sudah cukup. Kecuali nanti kalau ada tanda-tanda lain yang menunjukkan bahwa harus ada pengulangan dari aktivitas yang diamarkan atau diperintahkan. Contoh dalam masalah jilid atau cambuk kepada laki-laki atau perempuan yang belum pernah menikah, lalu dia melakukan zina. Kalau sudah dicambuk 1 kali, tidak melakukan lagi, maka berarti hakim sudah melaksanakan perintah 1 kali, fajlidu. Nah itu, kalian jilidlah, kalian cambuklah. Tapi kok seumpama orang yang bersangkutan yang sudah pernah dicambuk melakukan zina lagi, maka ya hakim harus melaksanakan perintah lagi, yaitu mencambuk lagi. Kaidah amar yang ketiga berbunyi al-aslu fil amri la yaqtadil fawra. Perintah itu pada dasarnya tidak menunjukkan kepada kesegeraan. Contoh, haji itu. Haji memang diperintah wa timul hajja wal umrata lillah. Namun untuk pelaksanaannya tidak harus segera dilaksanakan. Tapi menunggu sampai mampu. Itu tidak harus segera dilaksanakan. Itu pada dasarnya. Kaidah yang keempat berbunyi al-amru bisyai'i amrun biwasailihi. Perintah terhadap suatu perbuatan, perintah juga terhadap perantaranya atau wasilanya. Contoh yang sudah jelas perintah adalah sholat. Untuk menuju kepada keabsahan sholat, orangnya harus suci dulu. Jadi perantaranya untuk bisa mengerjakan perintah sholat harus suci. Untuk menuju suci, orang tersebut harus melakukan wudhu ketika berhadas kecil dan harus melakukan mandi besar ketika berhadas besar.
Meskipun yang diperintahkan sholat, maka perantara-perantara untuk menuju sholat secara otomatis juga diperintahkan. Kaidah yang kelima berbunyi al-amru ba'dan nahyi yufidul ibahah. Perintah sesudah larangan berarti diperbolehkan mengerjakan kebalikannya. Kebalikannya larangan. Maksudnya adalah sesudah dilarang mengerjakan, kemudian diperintahkan mengerjakan, berarti pekerjaan tersebut boleh dikerjakan. Contoh dalam masalah ziarah kubur. Dulu sempat Kanjeng Nabi melarang untuk ziarah kubur. Kemudian selang beberapa waktu beliau memerintahkan untuk ziarah kubur. Ini artinya dulu yang ziarah kubur dilarang, setelah ada perintah untuk melaksanakan, maka maka yang lebih tepat adalah boleh larangan tadi yang tadi dilarang untuk dikerjakan. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Amin.